Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman media yang udah hadir atas undangan preskon dari Bang Indra. Akan tetapi dengan sangat terpaksa harus di cancel karena kondisi kesehatannya Bang Indra tiba-tiba hari ini drop. Dan tadi baru sore tadi dia ngerasa kepalanya pusing banget, terus sampai vertigo yang goyang sampai mual. Gitu. Jadi akhirnya nggak bisa turun ke bawah untuk nemuin teman-teman media, dan akhirnya untuk preskonnya terpaksa dibatalkan. Itu kondisi seperti itu memang lumrah terjadi, sering kumat atau memang hanya case-case tertentu sih Mas? Jadi kalau untuk vertigonya itu baru 2 kali ya pas operasi kemarin itu, bukan operasi ya, maksudnya dari sakit yang pecah pembuluh darah itu baru 2 kali. Yang pertama adalah ketika mau puasa pertama, dia mau coba puasa di jam 12 siang itu dia merasa pusing banget sampai mual sampai ya vertigo ini gitu. Akhirnya dibatalkan, akhirnya minum obat, sama hari ini. Jadi kalau dibilang murah ya enggak. Itu nggak masalah dengan kesehatannya atau harus nanti selain dikonsultasi? Ya, mudah-mudahan sih kita nggak tahu ya, tapi kalau mudah-mudahannya sih enggak gitu karena mungkin penyebabnya dia bisa pusing kayak hari ini tuh mungkin kemarin kecapean habis buka bersama-sama anak-anaknya juga gitu. Mereka kemarin itu lumayan banyak kegiatannya dan buka bersama, main terus nonton sampai malam gitu ya, mungkin harus menyiapkan diri juga ya untuk hari ini preskon gitu ya. Ternyata akhirnya dia pusing. Tapi nggak ada kaitannya sama pasca operasi? Nggak ada. Pertemuan perdana ya Bang sama ya Dila abis cerai atau gimana Bang? Kalau dari putusan ya pertemuan perdana, cuman sebelumnya saat lagi digugat itu udah sering ketemu sama anak-anak juga. Ini udah pertemuan yang ke-5 apa ke-6 gitu. 5 ke 6 itu gimana anak-anak sama Indra Bekti? Ya, kita bisa memanfaatkan momen dan waktunya dengan sangat maksimal gitu ya, benar-benar main dekat sama anak-anak, ngobrol, terus bercanda ya, kapan lagi ketemuan gitu kan. Ya nanti untuk kedepannya sih kalau untuk masalah mau ketemu anak-anak paling di weekend, yang penting tidak mengganggu kegiatan sekolahnya. Ada pertanyaan yang sulit dijawab nggak sih Mas dari anak-anaknya Mas Indra? Nggak ada sih, so far nggak ada. Ya kalau untuk masalah tanya kenapa ayah nggak pulang atau ayah kenapa pisah, ya aku rasa Bang Indra dengan kemampuan skill public speakingnya, dia bisa menyampaikan ataupun kasih tahu ke anak-anak dengan caranya yang baik. Untuk semua putusan dari pengadilan kemarin kayak uang 30 juta itu semua diterima Bang Indra atau mau ngajuin banding lagi Bang? Nggak ada sih, karena sebenarnya saat ini pun dari pihak Dila juga mengetahui bahwa kondisinya Bang Indra kan belum pulih 100% gitu ya. Kemudian kondisi pekerjaan dan keuangannya juga belum seperti dulu. Jadi saat ini yang penting yang pokoknya dulu kayak uang sekolah, kewajiban pokok ya, uang sekolah, kemudian kesehatan, les dan lain-lainnya gitu ya, itu yang diutamakan. Nah nanti kurangnya atau apa itu mereka masih urunan gitu, masih Dila juga tambahin gitu. Tapi untuk Indra Bekti sendiri sekarang udah kembali aktif banget atau masih dikurang-kurangi sih Bang? Oh masih kita kurangin, sehari tuh maksimal cuma terima 2 job, dan itu pun nggak boleh sampai yang malam gitu. Maksimal jam 8 atau jam 9 tuh udah selesai dan dia udah kembali ke rumah. Berarti lebih memilih untuk presenting gitu ya Bang? Atau apa? Iya, MC gitu ya, atau kemarin kayak undangan podcast, kemudian acara talk show gitu. Pokoknya kegiatan yang nggak menyita nggak menyita fisiknya dan waktu terlalu lama mungkin. Betul, selama pekerjaan itu tidak membuat dia kelelahan gitu ya. Kayak kalau dia harus nge-MC full satu acara gitu ya, mungkin itu kita masih belum dulu, karena kan takutnya nanti dia kecapean karena harus full konsentrasi. Ini dengan kondisi kayak gini ada pekerjaan yang di hold nggak Mas? Jadi pasca operasi mata kemarin minggu lalu dari dokter itu memang minta 2 minggu full untuk istirahat total atau bed rest gitu ya. Jadi selama pasca operasi hari Selasa minggu lalu itu ada beberapa pekerjaan yang di cancel, ada juga yang di hold.
Untuk kesehatan sendiri masih ada cek-cek ke dokter atau gimana? Masih, kalau untuk cek-cek ke dokter di bulan depan itu mata sama kepalanya akan cek lagi. Tapi udah nggak ada tindakan-tindakan selanjutnya. Insya Allah nggak ada ya, mudah-mudahan udah nggak ada lagi operasi atau apa gitu ya, jadi hanya tinggal kontrol aja. Setelah operasi signifikan nggak sih Mas? Matanya sangat matanya? signifikan, dia bilang happy, dia ngeliatnya jadi jauh lebih jelas gitu ya, dan mata kanan ini lebih terang dibanding mata yang sebelah kirinya. Mungkin belajar dari mata yang sebelah kiri. Mata yang kiri ini kan ada scratch, mungkin karena waktu itu baru pertama kali operasi mata ya, jadi gatel apa dia suka pucek-pucek gitu, dan akhirnya jadi ada timbul scratch. Nah kalau yang kanan ini dia udah belajar, jadi digatel kayak apa ditahan sama dia gitu, dan akhirnya hasilnya juga jauh lebih baik. Itu garisnya itu permanen atau nanti perlahan bisa Insya Allah menghilang? perlahan bisa hilang gitu. Itu karena kucek-kucek gitu aja? Iya. Oh iya Mas, untuk Mas Indra Bekti sendiri tinggalnya nanti akhirnya akan di sini atau gimana, kan di pengadilan katanya harta dibagi dua, atau gimana, apa pindah juga dari sini atau gimana? Ya kemungkinan sih so far akan di rumah papa dulu ya di sini ya gitu, karena kan ya mau kemana lagi gitu. Kemudian kalau memang nanti sudah ada rezekinya, entah Bang Indra mau beli rumah atau mungkin mau pindah ke apartemen, ya mau terserah dia. Tapi Dila pernah kunjungan ke sini nggak sih Mas? Enggak. Kayak jenguk gitu? Enggak. Pas ke operasi segala Enggak, macam? kalau kesini enggak, paling kemarin di rumah sakit. Oke, sip. Oke, sip. Makasih ya Mas. Siap, sama-sama. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.